Kita berikan waktu kalau bisa to the point aja, Pak Magdir. Terima kasih. Terima kasih, Pak Juniper. Pak Ketua, kami sudah sebenarnya IKADIN sudah menyiapkan secara keseluruhan mengenai penilaian kami ketika kami sandingkan seluruh pasal-pasal dari RUU ini dengan beberapa usulan dari pemerintah. Nanti kami akan serahkan ini. Meskipun secara khusus beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak keliru, kami juga sudah mengirimkan soft copy-nya. Akan tetapi pada kesempatan ini saya ingin ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan. Saya tidak tahu apakah pembahasannya ini sudah dilakukan seperti apa di Komisi 3. Yang pertama mengenai soal saksi atau penyidik menjadi saksi dan juga menjadi ahli. Ini tolong betul dalam praktek kita sekarang ini itu yang sudah terjadi. Tolong mungkin Bapak-Bapak di DPR, di Komisi 3 mencoba melihat itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya kira saya juga pernah menyampaikan mengenai soal unfit to stand trial. Khususnya perpanjangan penahanan dari pasal 99 ayat 1 itu dijadikan alasan karena katanya misalnya karena orang itu sakit sehingga dia harus juga ditahan. Karena misalnya karena ada kegilaan dari orang itu. Menurut hemat kami mestinya orang seperti ini tidak bisa ditahan. Tetapi justru dimasukkan ke rumah sakit. Karena inilah yang kita sebut dengan unfit to stand trial. Kemudian kalau teman-teman tadi mengatakan soal pra-peradilan. Yang menjadi persoalan pokok kita selama ini dalam praktek hukum kita, yang menjadi alasan untuk menetapkan seorang menjadi tersangka itu hanya dua. Kalau ada dua bukti permulaan, cukup selesai sampai di situ. Apakah bukti permulaan ini substansial, ya, dan memenuhi unsur atau membuktikan unsur dari pasal, itu yang tidak pernah dibicarakan secara baik. Jadi sehingga menurut hemat kami, kalau misalnya syarat untuk orang melakukan pra-peradilan, itu karena salah satu diantaranya kalau penetapan tersangkanya, karena misalnya bukti permulaannya itu yang pertama itu harus substansial dan yang kedua relevan dengan pasal yang dipersangkakan. Bukan hanya sekedar dua alat bukti. Kemudian selanjutnya yang kami ingin juga minta perhatian dari Bapak-Bapak dan saudara-saudara soal pemblokiran, ya. Pemblokiran terhadap apakah itu rekening atau juga bahkan sertifikat dan lain-lain. Ini juga tolong diperhatikan betul, mestinya ada batasan. Apa batasan sesuatu itu bisa diblokir? Karena sepanjang yang praktek yang terutama terakhir-terakhir ini, ada uang perusahaan yang tidak ada urusannya dengan perkara atau yang sedang diperkarakan itu diblokir. Akibatnya perusahaan-perusahaan itu tidak bisa membayar gaji. Sama Ferrari, Lamborghini disita. Nah, itu dia tuh. Itu yang 10 tahun lalu. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya satu lagi yang menurut hemat saya yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai PK. Larangan PK oleh kejaksaan. Karena saya ingat betul pada undang-undang kejaksaan itu ada haknya jaksa untuk kasasi demi hukum. Nah, kalau mereka sudah punya hak kasasi demi hukum, mestinya mereka nggak boleh lagi PK. Tetapi sepanjang yang saya ingat, kasasi demi hukum ini tidak pernah digunakan oleh Kejaksaan Agung. Selanjutnya yang kami juga minta perhatian adalah mengenai keterlibatan hakim pengawas dalam eksekusi. Bapak-bapak dan saudara-saudara, cukup banyak terakhir-terakhir ini, terutama perkara-perkara yang menyangkut uang banyak, ya. Eksekusi itu selalu ditunda-tunda. Bahkan ada perkara yang ditunda eksekusinya itu pengembalian, misalnya sudah diputuskan bahwa uang yang disita oleh penyidik atau penuntut umum tidak ada urusannya dengan perkara, tetapi ini tetap saja mereka sita menunggu karena masih ada perkara yang lain. Jadi menurut hemat kami ini tolong betul mendapat perhatian dari ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara. Yang terakhir dari kami ingin juga dilihat secara baik mengenai pengawasan terhadap lelang. Ya. Lelang-lelang harta rampasan, ya, ini tolong betul, saya kira mesti ada aturannya.
Sebab sepanjang yang kita tahu sekarang ini aturan terhadap ini tidak ada. Karena ini akan merugikan masyarakat. Saya kira itu yang Pak Ketua yang bisa saya sampaikan mengenai ini, nanti saya serahkan ke Bapak Ketua. Terima kasih. Ya, silakan. Baik.